tinggi atau tegangan rendah, Fajar? Eh, apa? Ini harus Harus, lemah. harus lemah ya. Ya, ya, ya. Oke, ntar nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Makasih Mas Boleh. Fajar. Oke. Kalau Mbak Agis tadi, Mbak Agis dari Jawa Barat kayaknya. Halo Kak, iya dari Jawa Barat. Oh, Jawa Baratnya mana? Di Cilengsi juga jangan-jangan nih. Enggak, di Subang, Oh, Indramayu. wow. Jauh-jauh ya. Mm-mm. Iya, dari Kalau Indramayu kerja di Subang. ternyata udah pada kerja ya, ya Allah kira. Oh, Wow, malah saya udah. sebenarnya yang pengangguran nih. Waduh, penganggurannya banyak acara tapi. Oke, oke, oke. Kalau gitu nanti Mbak Ima mau dimulai. Apa aku tanya sama ini deh. Siapa nih? Makasih Mbak Agi. Coba Mbak Faza Iya nih dari Kak. mana? Iya. Faza. Mbak Faza kayaknya malu-malu deh. Oke, oke. Halo Kak, Halo. Ih, aku jadi Kak MC lagi juga lagi. loading. Ya, Mbak Ima. MC. Iya, iya. Tadi Mbak Faza gimana? Ya aku dari Bandung. Oh, Bandung. Teteh ini, Teteh Faza. Ya Allah, jauh-jauh. Ih, malah dari Jawa Barat semua loh yang datang ini. Ih, seru lah. Jawa Kalau Timur Mbak, satu orang. kenapa? Mas Jawa Bagus? Timur satu orang. Oh iya, Jawa Timur, Surabaya ya. Oke. Terakhir nih. Gimana, Mbak? Halo Mbak Uli, Kak Uli. Oh iya, siapa nih Kak Uli? Oke. Oh, maaf ya, kamarku Mungkin ternyata berat. Oke, mungkin ini aku akan open sekarang aja ya, teman-teman, karena mengingat saat ini sudah jam 7.15. Oke, anyway, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman. Malam Malam. Kak. Malam Kak. Sebelum kita memulai, aku ucapkan selamat datang terlebih dahulu di Mini Talk Series episode pertama. Jadi ini adalah salah satu kelas perdana kita, Mini Talk, yang menghadirkan salah seorang tamu spesial ya. Dan topik kali ini adalah Unlock Your Potential Study in Japan. Nah, sebelumnya kenalin terlebih dahulu, namaku Ima Farohi yang akan jadi host selama kurang lebih 1 jam ke depan di acara Mini Talk kali ini. Nah, siapa nih yang di sini join Mini Talk-nya tuh udah penasaran, udah antusias, dan menyimpan banyak pertanyaan seputar sekolah di Jepang? Tenang aja ya teman-teman, karena di sini kita sudah mengundang tamu spesial kita dari negeri Sakura, live langsung dari Jepang ya. Dan beliau ini keren banget. Kalau yang udah penasaran, nih aku langsung panggilin beliau ya. Jadi di sini udah terpampang juga wajah beliau di sini. Beliau adalah Adia Azhar Fauzan. Dan sebelum aku memperkenalkan Mas Adia untuk kenalan lebih jauh, aku bakalan kasih tahu sedikit profil singkat tentang siapa sih Mas Adia ini. Nah, jadi Kak Adia ini adalah seorang mahasiswa yang saat ini sedang menempuh program PhD di Gifu University. Sebelumnya beliau juga sudah menyelesaikan master program di Environmental Ecology Applied Biological Science di Gifu University tahun 2020 sampai 2022. Sebelumnya beliau juga sudah menyelesaikan kuliah di program S1 di Ilmu Tanah Universitas 11 Maret Surakarta tahun 2013 sampai 2017. Selain aktif kuliah di luar negeri, Mas Adia ini juga aktif sebagai Ketua PPI Gifu University tahun 2021 sampai 2022, dan saat ini juga sebagai Dewan Pengawas PPI Gifu tahun 2023 sampai 2024. Nah, luar biasa sekali ya teman-teman, Mas Adia ini juga salah satu tamu pertama kita, kolaborasi pertama dengan mahasiswa luar negeri, yang pastinya saat ini pasti Mas Adia juga udah menyiapkan materi spesial juga buat kita. Jadi teman-teman di sini nanti yang pengen tanya-tanya ke Mas Adia sangat diperbolehkan banget.
Nah, kalau gitu kita langsung sambut aja. Halo, selamat malam Mas Adia. Selamat malam Mbak Ima. Ini biasanya kalau habis dipuji-puji, puji-puji terus habis itu bakal dijatuhin nggak sih biasanya? Enggak sih, kalau ini kita puji-puji terus sampai melambung gitu ya. Anyway, Agak berlebih. ini di Jepang jam berapa, Mas? Sekarang jam 9.18, beda 2 jam kita. Oke, wah udah malam ya ternyata ya teman-teman. Biasanya Nggak kalau apa-apa, tidur, Mak. biasanya kalau, Eh, sebagai mahasiswa kalau tidur itu biasa jam 2, jam 3 ya. wow, malam juga ya Mas ya. Masih Jadi ini ya, lembur terus ya buat nyelesain enggak tesis sih, ya. sok-sokan overthinking aja. Oke. Oke, nah anyway, ini Mas Adia juga boleh loh memperkenalkan diri ke teman-teman di sini secara personal. Jadi teman-teman di sini yang udah gabung bisa uh, apa ya, kenal langsung juga gitu ke Mas Adia. Jadi pendekatannya jauh lebih intens nanti selama mini talk-nya berlangsung. Iya, iya. Makasih Mbak Ima. Jadi mungkin kenalan dikit aja ya. Iya. Tadi Mas Fajar sempat nanya mau dipanggilnya Mas Fauzan, Mas Azhar, apa gimana gitu kan. Boleh dipanggilnya apa aja, tapi yang penting jangan dipanggil sayang aja. Kalau Mas Fajar yang manggil kan aneh juga kan. Gitu kan. Berisik. Nah, jadi nah, jadi mau dipanggil apa aja nggak apa-apa, tapi teman-teman biasanya manggil aku Adia gitu kan. Kebetulan aku ini satu jurusan, satu angkatan sama Mbak Ima, sama Mas Bagus Budi yang ada di sini. Mereka ini teman satu angkatan aku waktu kuliah S1, yang sekarang udah keren-keren banget. Mbak Ima udah jadi YouTuber, subscribernya banyak. Jangan lupa dilihat nanti apa channelnya, sama Udah udah kehack, punya mini. kehack Oh, udah Mas. kehack lagi, kehack lagi. Mulai dari Waduh, awal. nggak apa-apa kan, tapi orang-orang udah tahu. Terus kalau Mas Bagus Budi sekarang posisi lagi di Surabaya, dia udah mapan kerjanya, alhamdulillah. Mungkin mau kenalan sama Mas Bagus Budi juga boleh habis ini. Nah, ayo Mas Bagus Budi, tolong ditampakkan wajahnya mungkin biar nanti bisa ketahuan. Gitu aja sama aku bukan pengawas, bukan dewan pengawas PPI apa Gifu lagi, udah selesai di bulan Maret kemarin. Jadi sekarang sudah benar-benar pengangguran, hanya jadi mahasiswa aja. Nah, kemarin ngobrol sama Mbak Ima maunya gimana Mbak gitu kan, terus ya kamu chit chat aja lah katanya gitu. Terus aku bilang kayaknya mungkin aku bikin PPT lah sedikit tapi lebih banyak chit chatnya aja tuh, dan kalau waktunya nanti agak lebih dari 1 jam pun nggak masalah gitu, nggak apa-apa kok, malam minggu kan malam yang panjang, jadi santai aja. Gimana Mbak Ima? Oke, oke, thank you ya, Mas Audia. Anyway, itu tadi perkenalan singkat dari Mas Adia ya. Dan setelah ini Mas Adia bakalan kasih pemaparan materi singkat ya terkait dengan topik untuk sekolah ke luar negeri, khususnya di Jepang. Jadi teman-teman di sini sebelum sesi ini berakhir, pastikan buat menyimak, dan kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan tuh nggak usah malu-malu untuk diungkapkan, boleh langsung tanya aja karena nanti pasti bakalan kita kasih space buat teman-teman bertanya, baik itu langsung atau lewat chat box, dan nanti pasti bakalan dijawab oleh Mas Adia. Tapi sebelum kita mulai apa namanya materi Mas Adia, boleh dong teman-teman buat open cam, kita foto bareng dulu ya. Jadi biasanya kan kalau di awal-awal bakalan lebih banyak partisipannya gitu ya. Jadi kita apa namanya save dulu untuk yang udah join di awal-awal. Oke, teman-teman boleh open cam ya. Tapi kalau misalkan pada nggak bisa open cam juga nggak apa-apa kok. Kita Mungkin takut mulai ya. malu-malu. Udah siap belum nih teman-teman buat foto? Aku anggap udah ya teman-teman. Oke, kita foto dulu ya teman-teman. Aku hitung mundur sampai 3, 2, 1. Nanti kalau udah mundur kita boleh apa ya, siapkan wajah teman-teman yang siap tuh kayak gimana gitu. Oke, aku akan mulai ya teman-teman. Ada Satu. waktu katanya Mas Fajar balik. Oh ya ya ya. Oke, ada lagi yang masuk nih. Yuk yang masuk boleh kita siap buat foto bersama ya. Aku hitung mundur di hitungan ketiga. Jadi siap-siap.
3, 2, 1. Oke, terima kasih teman-teman. Aku save sebentar ya. Aduh. Sebentar teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman. Nah, ini aku akan kembalikan ke Mas Adia. Mas Adia boleh memaparkan materinya. Oke, coba ya. Oh, bentar. Aku bisa share screen nggak, Mas? Coba. Udah kelihatan belum? Oh, belum, masih loading. Nah, Udah. kelihatan kan? Udah ya. Udah Enggak kok. kelihatan. Nih. Sip. Sebentar. Aku nggak banyak sih materinya. Kelihatan. Oke, sip. Apa? Mbak Ima langsung ku mulai aja ya, biar nggak lama-lama, biar kita bisa banyak chit-chatnya nanti. Siap, boleh. Langsung mulai Oke. aja. Ya, makasih ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Terima kasih sudah hadir di Mini Talk malam ini. Terima kasih juga Mbak Ima yang sudah mempercayakan Mini Talk yang pertama ini kepada saya untuk mengisinya. Agak deg-degan juga gitu kan. Tadi sebenarnya saya sempat ngeliat tuh ada satu yang harusnya bisa jadi pemateri selanjutnya Mbak Ima nanti. Habis ini aku kasih tahu yang mana orangnya, aku kasih Siap. tahu nanti. Aku kenal juga kok beliau. Nanti Itu bisa. jadi list. Ya, oke, yuk. Jadi list ya, Jadi Mas ya itu Fajar. udah waiting list ya Mas Fajar itu. Yuk. Jadi hari ini kan Unlock Your Potential Study in Japan. Jadi aku juga sebenarnya nggak terlalu banyak lah apa namanya pengetahuannya. Cuman aku coba berbagi sedikit aja ya. Yuk kita lanjut. Jadi untuk beasiswa sendiri di Jepang itu ada 3. Yang pertama dari pemerintah, yang kedua dari swasta, yang satunya lagi ini dari universitasnya masing-masing. Nah, yang universitas masing-masing ini beda-beda tergantung universitasnya. Bahkan ada yang nggak pasti, rata-rata punya sih setiap universitas, tapi masalah nanti pendanaannya seperti apa itu tergantung sama universitasnya. Kita lanjut aja. Nah, kalau yang dari pemerintah itu aku kemarin sempat nyari-nyari kayaknya ada 5 ini. Nah, yang pertama ada max, yang biasanya orang-orang tuh ngomongnya max gitu. Sebenarnya bahasa Jepangnya mon, bu, kagakusho. Ini tuh aku aja sampai sekarang masih susah ngomonginnya. Ini tuh yang paling top of the top lah katanya, karena yang dari pemerintahnya ya gitu. Tunjangannya sekitar maksimal tuh 145. Tapi kalau teman-teman S3 biasanya dapat tergantung lokasinya di mana, mereka ada tambahannya lagi lebih kayak gitu. Ada yang nambahnya 3.000 yen, ada yang 5.000 dan segala macam. Eh, Biaya kuliah penuh, tiket pesawat pulang pergi sekali doang ya, maksudnya sekali berangkat dan sekali pulang ketika baru mau masuk sama mau pulang. Habis itu tunjangan hidup yang tadi. Jadi udah nggak perlu mikirin apa-apa dan biasanya kita nggak boleh kerja lagi. Tapi ternyata mulai tahun depan yang max ini itu kita boleh kerja lagi gitu, boleh kerja karena dirasa mungkin nggak terlalu cukup lagi ya uangnya gitu. Jadi boleh dikombin. Terus yang kedua ada Jaso, ini juga dari pemerintahnya Jepang sendiri. Ini biasanya emang lebih kecil daripada si Max gitu loh, tapi mereka masih boleh kita untuk part time job gitu. Jadi hanya untuk tunjangan hidup saja tanpa biaya kuliah segala macam. Dan biasanya bedanya Max sama Jaso ini, kalau Max itu biasanya teman-teman yang direkrut adalah yang dari luar Jepang gitu loh. Nah, kalau yang Jaso teman-teman udah sampai, misalkan mau cari beasiswa lagi tambahannya salah satunya Jaso gitu. Bedanya di situ ya. Kalau Jaso udah orang-orang apa teman-teman yang udah di Jepang, kalau Max yang belum dari Jepang gitu. Terus yang ketiga ini dari banknya Jepang, dia ngasih sekitar 144, lumayan besar juga. Ini juga kurang lebih sama, bahkan sampai di cover asuransi kesehatan. Nah, gitu. Nanti asuransi kesehatan aku sedikit ceritain di belakang. Terus ada juga yang leader program. Ini lebih gila lagi, 242. Dan memang beasiswanya emang lebih besar-besar banget. Bahkan ada yang sampai 300.000 juga kalau nggak salah. Tapi kemarin aku sempat cari, entah sudah nggak ada atau bagaimana. Yang terakhir ada LPDP. Nah, kalau LPDP mungkin kita udah sering dengar ya yang di Indonesia. Dan kurangnya LPDP di Jepang adalah tidak semua kampus bisa menerima mahasiswa LPDP. Termasuk kampusku di Gifu University ini nggak bisa nerima teman-teman dari LPDP kayak gitu. Nah,
Ya, selanjutnya kalau beasiswa swasta nih banyak banget. Nah, dia itu ada yang dari lembaga, ada yang dari foundation. Ini nanti teman-teman mungkin bisa di screenshot dulu kalau mau ngeliat, atau nanti aku kasihin PPT-nya juga nggak masalah gitu. Kurang lebih sebanyak ini dan itu terbuka untuk semua mahasiswa gitu loh, mau yang dari Jepang kah, mau dari negara mana. Tapi memang ada beberapa beasiswa yang khusus dari Asia Tenggara doang nih bolehnya gitu, atau yang jarang banget sih yang dari Europe doang, tuh jarang yang mahasiswanya, tapi ada yang khusus bolehnya cuman dari mahasiswa Asia Tenggara doang gitu. Jadi kita termasuk ke Indonesia, Brunei, ya kita sebutlah semua Asia Tenggara itu boleh masuk di sini. Sekali lagi ini beragam. Jadi mulai ada yang ngecover biaya pulang pergi juga, ada yang ngecover apa namanya SPP bulanannya juga, ada yang enggak gitu. Jadi tergantung. Nah, teman-teman pas mau ngelihat beasiswa mana yang pengen diambil, perhatiin lagi kira-kira mana yang paling cocok sama teman-teman. Kalau misalkan ngambil dari beasiswa swasta ini ya, karena aku nggak jelasin satu persatu gitu loh. Tapi mereka menyediakan informasi dengan sangat-sangat detail. Tuh. Terus yang ketiga dari universitas. Nah, kalau aku kan di Gifu University nih. Gifu itu kalau di daerah Jawa mungkin ibaratnya kayak Boyolali, Jadi deket sama Semarang gitu, tapi bukan kota utamanya. Nah, kalau di deket aku nih nama kota utamanya Nagoya. Sekitar 50 kilo dari tempatku, kalau naik kereta mungkin 20 menit gitu. Nah, di tempatku sendiri itu ada 4 atau 5 malah seingatku, tapi aku ingat 4 dulu. Yang pertama ini ada AGP. Ini dia cover biaya bulanan plus 48.000 yen setiap bulan selama 1 tahun. Tapi tiket pulang, tiket pergi, biaya kehidupan dan sorry, asuransi dan segala macam itu ditanggung sendiri gitu loh. Dan 1 tahun setelahnya teman-teman juga harus cari apa namanya uang saku sendiri gitu loh, walaupun SPP-nya udah di cover. Nah, habis itu ada English program. Nah, kalau English program ini khusus buat teman-teman S3 di fakultas aku. Itu di apa namanya? Di United Graduate School of Agriculture. Jadi di GIFU sendiri itu ada 3 fakultasnya. Satu, kalau bingung juga ngejelasinnya. Kalau S1, S2, S3 untuk teknik itu ada sendiri, teknik namanya. Terus di tempatku itu S1 sama S2 namanya Applied Biological Science, tapi S3-nya itu masuknya ke undergraduate, sorry, United Graduate School of Agricultural Science. Terus yang satu lagi itu ada fakultas apa namanya pendidikan. Kalau di kita mungkin kayak FKIP gitu. Jadi tadi Mas Fajar yang udah jadi teknisi mungkin kalau mau lanjut juga bisa gitu loh di sini karena masih ada fakultasnya. Terus dia cuma cover 60.000 per bulan tapi selama 3 tahun dan ini masih boleh kerja. Jadi semua beasiswa 1, 2, dan 4 ini memperbolehkan kita untuk kerja sampingan. Tapi yang beasiswa 3 ini nggak boleh sama sekali dan kebetulan aku di beasiswa itu. Jadi aku beasiswa double degree program. Sebenarnya ini adalah cabang dari Max program, tapi aku harus kuliah. Setelah aku kuliah di Jepang, S3-nya lulus, aku kuliah lagi di Indonesia. Kebetulan nanti aku S3-nya kuliah lagi di UNS. Gitu. Jadi ya orang banyak yang nanya ngapain sih pusing-pusing double degree ya, tapi ya memang udah itulah jalannya mungkin ya, gitu aja. Kalau ini aku dapatnya normal itu 145, tapi di Gifu dapat apa namanya insentif dikit lagi tiap bulan 2.000 yen. Itu cuma bisa buat bayar asuransi aja sih sebenarnya, tapi disyukuri aja lah ya. Ini udah nyakup biaya apa namanya kuliah, biaya apa namanya tiket pesawat pulang pergi, sama tunjangan hidup yang tadi 1 bulannya itu 147.000 yen. Yang terakhir ada sandwich program. Nah, ini khusus buat teman-teman yang sedang master, biasanya di semester kedua atau ketiga yang sudah selesai kelasnya. Mereka itu kayak punya keinginan untuk S3. Nah, cara untuk pendekatannya dengan sensei di sini adalah dengan sandwich program selama 1 semester. Jadi dikirim ke sini, mereka tuh bakalan bener-bener kayak nggak bakalan bener-bener kayak mahasiswa sih ya, kayak mahasiswa tapi nggak mahasiswa full gitu loh. Jadi ada beberapa poin yang mereka nggak harus lakukan gitu. Dan setiap bulannya dapat 80.000 kalau nggak salah, lebih gede ya daripada English program.
dan cuman di cover SPP-nya aja, tiket berangkat sama pulangnya sendiri, biaya hidup ya 80.000 yen itu. Kalau ditanya di Gifu cukup apa enggak, cukup, tapi ngepas gitu. Nah, terus selanjutnya, nah ini biasanya paling ditanyain tuh persyaratan. Mas, persyaratannya apa? Biasalah ya, dokumen, mulai dari transkrip, sertifikat bahasa, boleh TOEFL, boleh IELTS, bahkan aku pakai TOEIC waktu itu karena nggak sempat. Surat rekomendasi ini penting banget karena biasanya surat rekomendasi itu bakalan ngebuka pandangan sensei terhadap kita sebagai calon mahasiswanya, gitu kan? Karena bahasanya gimana ya? Kenapa sih banyak banyak orang mungkin yang pintar tapi nggak bisa keterima beasiswa? Bahkan ada yang nggak sepintar orang yang tadi aku bilang, tapi dia keterima beasiswa. Karena menurutku aku sendiri bukan orang yang pintar gitu loh. Teman-temanku banyak yang lebih pintar. Mas Bagus Budi, Mbak Ima ini lebih pintar daripada aku gitu loh. Tapi toh nyatanya mereka mungkin juga mereka nggak ingin melanjutkan S2, S3 atau mungkin tapi belum gitu ya. Nah, karena dari surat rekomendasi ini sensei itu bakal ngelihat, oh anak ini tuh kira-kira mampu nggak sih untuk saya terima gitu loh. Karena rekomendasi ini kan yang akan sensei itu nggak kenal sama kita gitu loh. Nah, terus gimana caranya beliau gini loh, ibaratnya gimana sih kita mau nerima orang yang kita bakal ini tuh terlalu apa ya bahasanya? Gambling. Eh, belum tentu anak ini bisa lulus tepat waktu dan segala macam. Nanti kalau misalkan di tengah jalan dia semangatnya hilang kayak gimana, apakah dia bisa recovery? Kalau orang yang nggak kenal kan itu gambling banget gitu loh. Makanya surat rekomendasi ini penting banget. Terus yang terakhir ada medical check up. Nah, medical check up-nya sendiri itu karena sempat ada temennya temenku, dia nyampe ke Jepang, seminggu dia sakit. Ternyata dia tuberkulosis di sini. Tuberkulosis apa tuberkulosis sih namanya? Itulah pokoknya. Jadi dia sakit, baru sampai seminggu, terus dipulangkan lagi. Gitu loh. Akhirnya semenjak itu ada medical check up, jadi full body, tapi fokusnya mereka di scan apa namanya paru-paru. Gitu loh. Nah mungkin sekarang ada Mpox segala macam. Mungkin aku nggak tahu yang baru ya, gitu loh. Karena aku terakhir 2 tahun yang lalu. Formulir pendaftaran dicek lagi dari apa namanya biasa lah ya. Kampus pasti punya websitenya sendiri dan dia akan memberikan bahwa ini loh formulir yang perlu kamu isi itu pasti lengkap dari tenggat waktunya kapan, senseinya siapa aja dan segala macam. Itu yang perlu kita perhatiin. Terus biaya pendaftaran. Nah, kalau yang senseinya belum gimana ya bahasanya? Ya sama lah kayak kita di Indonesia pas mau masuk kenapa pendaftaran pasti ada biayanya dulu. Nah, cuman karena aku dari S2-nya sudah di sini, jadi pas S3 alhamdulillah di cover sama sensei untuk biaya pendaftaran. Dan memang biaya pendaftarannya lumayan sih. 30.000 yen kalau dirupiahkan sekarang mungkin sekitar 3.100.000, 3.200.000 rupiah. Nah, yang di sebelah kanan sini ini tuh apa namanya poin minimalnya gitu. Nah, Mas, aku nggak punya TOEFL, aku nggak punya TOEIC, aku punyanya IELTS gitu misalkan. Nah, di Jepang itu mereka ini bisa dikonversi gitu loh teman-teman yang punya TOEFL paper, TOEFL CBT, TOEFL IBT dan segala macam itu bisa di cover. Mereka itu minta kalau nggak salah antara B di CIFR yang CEFR ini kalau nggak di B2 di C1. Jadi teman-teman tinggal lihat aja nanti ini tabelnya. Oh, kira-kira aku masuk nggak ya di B2 atau C1 ini? Itu bisa dikonvert kan dari misalkan TOEFL kalau TOEFL paper dia berarti minimal harus di 513 sampai 547. Minimalnya 513 berarti. Itu kalau yang TOEFL CBT-nya 183 minimal dan segala macam. Jadi nggak usah takut teman-teman yang nggak punya IELTS karena aku tahu IELTS itu lumayan dan lebih terjangkau TOEIC kayaknya. Aku juga kurang paham sekarang sih, tapi kayaknya IELTS itu mahal banget. Dan yang selanjutnya ada proses pendaftaran. Jadi pertama itu riset dulu nih universitasnya. Kenapa kira-kira mau ngambil di situ? Mulai ada nggak jurusannya? Ada nggak support sistemnya di situ? Support live-nya juga ada nggak? Kebetulan aku Muslim, jadi kan aku harus sholat Jumat gitu loh. Jadi aku ngecek ada nggak masjidnya. Kebetulan di Gifu University ini ada masjid dan deket banget. Bahkan sering ada, bukan sering, setiap hari kalau pas bulan puasa selalu ada buka bersama di situ. Terus jangan lupa dicek lagi syarat dan ketentuan karena setiap kampus itu punya syarat dan ketentuan masing-masing yang khusus ada di situ. Entah punya kecakapan
mungkin bisa freestyle atau mungkin bisa stupid naik motor, kita nggak tahu gitu ya, bercandaan aja, tapi kayak gitu, jadi harus dicek juga. Terus yang dokumen tadi, biasanya dokumen ini tuh suka keselip gitu loh seringnya, jadi dicek lagi apa sudah ada semua kah, ada yang kurang kah, ada yang mungkin misalkan dibutuhkannya 2 kopi atau bagaimana, itu dicek lagi. Terus ada pengisian dan pengiriman formulir. Kalau pengiriman formulir ini biasanya masih banyak yang pengennya fisik, jadi harus dikirim dari Indonesia ke negara tujuannya, contohnya Jepang. Dan itu kan butuh waktu. Nah, jadi teman-teman ketika mau ngirim, kalau bisa dicek dulu. Oh, deadline-nya kapan? Biasa kan, nggak cuman apa? Ini aku nyontain diriku sendiri ya. Dulu aku juga ngirimnya tuh mepet-mepet gitu loh. Jadi kan kayak ini nyampe nggak, ini nyampe nggak. Nah itu kalau bisa harus dihindari lah kalau gitu. Jangan sampai mepet banget, takutnya suratnya sudah terkirim sampai tapi lewat 1 hari gitu loh. Kan nggak bisa diterima juga. Kan kita tahu kalau di luar negeri administrasi itu lebih ketat ya daripada di kita kayak gitu. Habis itu seleksi dan wawancara biasanya nanti akan ada ada informasi lagi, oh kamu lolos atau enggak. Setelah itu nanti kan dikasih tahu, pasti akan ada wawancara gitu loh, karena saya pengen tahu sejauh mana sih anak ini paham sama penelitiannya, sejauh mana keinginan dia untuk lanjut sekolah, dan beliau pasti ingin tahu motivasinya kita apa gitu loh. Bahkan motivasi itu nggak harus yang besar ya, kalaupun kecil tapi itu berdampak, itu pun nggak masalah gitu loh. Terus yang kelima itu ada penerimaan dan persiapan. Setelah kita tahu kita diterima, habis itu langsung disiapin tuh mulai dari visa. Pasti mereka akan ngirim COE dulu, nanti kita ngurus visa, ngurus tiket, terus paspor mungkin kalau ada yang belum punya paspor, sama nanti biasanya bukan penginapan, tempat tinggal gitu loh. Nah, kalau di Gifu sendiri kita punya dorm, jadi itu diutamakan buat teman-teman yang baru datang tahun pertama, kita nyebutnya tahun pertama itu diutamakan mereka masuk ke dorm, kecuali dormnya itu nggak cukup, baru dilepas ke kos-kosan yang lain gitulah. Nah, habis itu juga perencanaan perjalanan dan akomodasi. Ini sebenarnya nyambung sama yang nomor 1. Gini, biasanya setiap kampus itu pasti punya PPI, atau setidaknya kalau nggak punya PPI ada orang Indonesianya. Nah, teman-teman harus bikin koneksi dulu sama mereka biar tahu bahwa oh nanti paling tidak kalau saya sampai stasiun, dari stasiun naik apa ya gitu loh. Namanya juga pertama kali berangkat kan pasti canggung gitu loh. Mungkin ada yang sudah pernah pergi ke luar negeri, tapi kan tidak semua punya kesempatan seperti itu. Jadi saranku kalau bisa cari dulu teman yang ada di sana. Syukur-syukur ada PPI-nya dan pasti mereka akan mengakomodir itu. Yuk lanjut. Tips pendaftaran. Balik lagi ya tadi, mulai lebih awal, karena kalau kita nyiapinnya lebih awal, kalau ada kendala di pertengahan jalan, kita akan lebih mudah untuk mencari solusinya. Semakin lama kita mempersiapkannya, semakin sedikit juga nih kita bisa menyelesaikan. Kalau ada masalah tuh nyari solusinya makin rumit kalau makin mepet. Jadi kalau bisa diusahakan secepat mungkin gitu loh. Tapi balik lagi harus dicek tadi ya, mulai dari syarat dan segala macam. Yang kedua, maksimalkan sumber daya universitas dan bantuan pendaftaran. Nah, bantuan pendaftarannya itu kan bisa, pasti mereka punya front desk-nya gitu kan, atau customer service-nya. Jadi teman-teman bisa tanya ke sana, butuhnya apa dan segala macam. Nah, sumber daya universitas ini termasuk staff dan juga mungkin teman-teman PPI. Gitu loh. Jadi kayak tadi, kira-kira aku butuh apa ya? Kayak nanti nih bulan depan kebetulan ada temanku yang datang, ada tingkatku datang ke sini, dia sandwich. Mas, nanti ini kunci kamarnya gimana? Katanya gitu kan. Oh, nggak apa-apa, nanti aku yang ambil. Dan memang biasanya kalau teman-teman ada yang baru datang, pasti akan ada teman-teman dari PPI yang bantu untuk ngambil itu. Kayak gitu. Dan hubungi kontak terkait jika ada pertanyaan. Makanya, jadi sekali lagi, cari kontak yang ada di sana. Kalau misalkan ke staffnya mungkin tidak seluas itu, cari PPI-nya. Kayak gitu aja sih. Nah, ini Mbak Ima kemarin minta sedikit kehidupan mahasiswa di Jepang. Aku mungkin cerita dulu. Aku S3 Max, tapi aku S2 tidak beasiswa Max, jadi aku harus bekerja. Kalau bisa dilihat sebelah sini, ini adalah nenek aku di Jepang. Beliau ini umurnya mungkin 62, 63 pada saat itu, 2 tahun yang lalu. Jadi mungkin sekarang 65-an. Aku kerja di restoran sushi. Dan yang di sebelah sini, pointernya kelihatan kan ya? Nah, di sebelah sini ini teman-teman kerja aku. Ada orang Indonesia juga yang kacamata ini, sama mas-mas yang ini juga orang Indonesia. Yang ini Myanmar,
sisanya orang Jepang semua. Ini kerja di tempat sushi juga. Terus ini yang sebelah kiri salah satu World Heritage-nya Jepang, dia Shirakawago, mungkin teman-teman pernah dengar. Ini musim salju, apa kalau musim dingin di sini tuh enak, bukan enak banget. Apa ya? Sendu, nyaman segala macam. Makanya mereka punya atap yang beda sendiri kayak gini. Kebetulan foto yang di bawah sini ini adalah Bapak Dubes Pak Heri, dubesnya Indonesia di Jepang. Kebetulan kemarin mampir ke PPI Gifu, jadi ya kita nyambut gitu segala macam. Yang ini main di Takayama sama teman-teman. Ini yang sebelah sini, ini bukan PMI yang kemarin rame bawa-bawa celurit ya, enggak loh, aku nggak duduk-duduk di situ, tapi emang aku foto di Osakanya gitu. Dan ini kebetulan aku seneng sama mobil, terutama F1. Kemarin aku habis nonton F1, tahun ini alhamdulillah ada rezekinya. Yang ini juga ada museum mobil, karena kan aku senang banget sama mobil. Jadi salah satu alasan aku ke Jepang ya karena mobil. Ini bukan kembaran aku, memang sama gedenya. Tapi ini bukan kembaran ya, Totoro. Mungkin ada yang tahu juga. Ini pas musim salju, dingin-dinginan. Yang ini bisa menggalau juga ya. Di mahasiswa Jepang itu banyakkan masa-masa galau sebenarnya. Jadi kalau temanku malah bilang PhD itu adalah permanent head disorder. Jadi ya begitulah ya. Nah ini jalan-jalan ke mana? Gunung Fuji. Ini kebetulan foto di depan masjid setelah sholat Idul Fitri kalau nggak salah yang ini. Yang ini ya jajan-jajan dikit lah ya. Namanya juga masih laki-laki kan, segede apapun tetap tetap anak-anak kan buat beli-beli kayak gini. Terus aku belajar banyak makan makanan mentah di Jepang dan mencari makanan halal di kantin itu sangat sulit sekali. Jadi seperti yang sebelah kanan bawah ini gitu. Dan terus yang melon ini adalah salah satu yang membahagiakan untuk mahasiswa karena diskon 30% guys setiap, biasanya tuh setelah jam setengah 8 malam itu akan ada diskon. Terus yang sebelah sini ini adalah biaya apa namanya? Asuransi aku. Jadi setiap bulan aku bayar 7.620 yen. Pada saat itu ya, karena waktu aku S2 aku bekerja paruh waktu. Jadi di Jepang itu misalkan kita kerjanya tahun ini, pajaknya tuh tahun depan gitu loh. Nah, jadi pas aku balik lagi ke Jepang, pajakku jadi segini. Tapi untuk Mas, untuk mahasiswa tuh pajaknya berapa sih? Gitu loh. Pajaknya untuk mahasiswa itu cuma sekitar 2.200 2.100 per bulannya. Jangan dikurskan ke rupiah ya, karena itu akan berat sekali. Mungkin itu aja biar kita bisa lebih banyak ngobrol abis ini Mbak Ima. Oke, oke. Terima kasih Mas Adia. Itu tadi materinya sangat-sangat daging ya teman-teman. Mulai dari persiapannya dibahas, beasiswanya apa aja juga dibahas, sampai kehidupannya Mas Adia pun juga dibahas gitu. Nah itu mungkin little hints dari kehidupannya Mas Adia selama di Jepang sampai saat ini yang mungkin bisa menginspirasi teman-teman yang saat ini memang ada rencana untuk sekolah ke luar negeri khususnya Jepang. Nah, BTW ini nanti ada rekamannya ya, teman-teman. Jadi untuk video kita kali ini, maksudnya session Mini Talks kali ini tuh ada kita record dan nanti pasti kita akan share di Notion kita. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, kita bakalan share video ini. Nah, kemudian teman-teman yang pengen nanya, boleh banget ya, aku persilahkan, boleh di chat box, boleh raise hand juga. Jadi yang ada pertanyaan, ayo tanya langsung aja. Ini mumpung Mas Adia masih ada di sini, mumpung Mas Adia juga belum ngantuk ya, belum tidur ya, karena masih ada di sesi meeting kita kali ini. Jadi aku persilakan untuk bertanya-tanya, karena kapan lagi kan kita bisa nanya langsung ke PhD student yang lagi sekolah di Jepang gitu. Nah, ini sambil nunggu-nunggu teman-teman nanya ya Mas Adia, mungkin ada beberapa pertanyaan yang dari aku sendiri pengen tanya ke Mas Adia. Nah, kalau dari Mas Adia sendiri ini dari setiap dari berbagai negara, kenapa sih Mas Adia itu memilih negara Jepang sebagai negara tujuan untuk sekolah, dan apa yang memotivasi Mas Adia tuh akhirnya memutuskan untuk S2 bahkan S3 di Jepang sana kayak gitu. Oke, jadi makasih Mbak Ima. Jadi gini, kalau misalkan kenapa sih Jepang?
dan motivasinya apa gitu loh. Yang pertama, aku seneng banget sama mobil dan mungkin teman-teman ada yang tahu di Jepang itu salah satu kultur mobilnya tuh yang dapat banget lah di dunia gitu dan paling dekat dari Indonesia gitu kan. Yang kedua, kebetulan dulu pas aku di S1 Ilmu Tanah, dosen aku lulusan dari kampusku sekarang gitu loh. Jadi beliau itu bahkan sebelum aku lulus, beliau udah menawarkan gitu loh. Mas Adia, ini ada beasiswa, tinggal berangkat, udah kamu belajar aja di sana, gak usah mikirin uang sama sekali. Dan bodohnya pada saat itu aku tolak. Yang pertama kali itu aku tolak, jadi saya bilang, Bu, saya mau kerja gitu kan. Oh ya udah nggak apa-apa katanya gitu kan. Terus tiba-tiba udah nyari kerja sana sini segala macam, kok nggak dapet ya gitu kan. Terus akhirnya aku tanya sama ibu, terutama ibuku sendiri, ibuku kandung. Bu, ibu tuh pengennya aku gimana? Aku bilang gitu kan. Kamu kan punya mimpi, kata ibuku gitu kan. Lanjut S2 sana, kata ibuku gitu. Terus aku bilang, oh kayaknya ini nih yang bikin aku nggak dapet kerja karena doa ibuku adalah pengen anaknya sekolah S2 gitu kan. Ya udah akhirnya dengan menelan ludah sendiri, akhirnya aku ketemu sama dosenku tadi. Bu, adakah beasiswa gitu kan? Terus ternyata beasiswa yang ditawarkan sudah diambil sama temanku yang satunya. Alhamdulillah masih ada di sini di Jepang juga orangnya. Dan akhirnya aku harus mengambil beasiswa yang tidak ada biaya bulanannya tadi, sehingga aku harus kerja dan segala macam. Tapi menurutku itu adalah sebuah perjalanan ya. Nggak apa-apa sih, seru-seru aja gitu loh. Tapi kalau ditanya motivasinya apa? Motivasinya ibuku kandung gitu loh. Karena aku sempat banyak cerita sama ibu, aku punya mimpi, Bu, aku punya mimpi ini, punya mimpi itu gitu kan. Terus ibu bilang, ya udah kalau kamu mau ngejar mimpimu ya lanjut sekolah gitu kan. Nggak ada jawaban lain selain lanjut sekolah gitu kan, mumpung kamu masih muda segala macam. Nggak muda sih, tahun ini aku 29 karena udah ketahuan juga kan tadi angkatan berapa. Kayak gitu sih Mbak Ima kurang lebih. Oke, oke, oke. Terima kasih Mas Adia. Ini teman-teman belum ada yang pengen nanya nih. Nggak ada yang penasaran gitu apa kehidupannya Mas Adia? Apakah masih single atau udah berpasangan gitu juga nggak apa-apa ya Mas ya Ada nanya ya. yang resen Mas, ada yang resen Mbak, ada yang resen Mbak Ima. Oke, oke Mas Fajar boleh sekali ya bertanya langsung. Saya persilahkan untuk open mic. Oh, beda. Iya, Mas Fajar nanti boleh Mas Fajar Aldi, tapi Ya, Mas Brams ini Coba. panggilannya dia. sama-sama Fajar ya. Mohon maaf. Iya. Oke. Silakan. Oke. Halo, selamat malam Mas Adia, Mbak Ima, dan teman-teman. Malam. Selamat malam. Nggak tahu nih di Belanda malam apa pagi ya? Aku lagi di Indonesia Mas sekarang Mas. Oh, oke oke Iya, oke. lagi riset. Oke, Oh, gimana kabarnya Mas? alhamdulillah sehat. Tambah gemuk nih aku. Sejahtera ya di Jepang ya. Ya, alhamdulillah. Gimana Mas Bram? Aku pengen tanya sih Mas, buat PhD vacancy di Jepang itu sistemnya apakah nanti kita kuliah masih sebagai mahasiswa S3 gitu atau kita sebagai employee itu aja sih Mas. Nah, makasih Mas Bram. Nah, ini Mas Bram juga kebetulan ada tingkatnya aku, Mbak Ima sama Mas Bagus Budi di UNS. Tapi sekarang lagi S2 ya Mas Bram ya di Wageningen nggak sih kalau nggak salah? Heeh. Ya, ini juga award LPDP mungkin makanya tadi aku bilang mungkin selanjutnya bisa sama Mas Bram nih gitu karena kalau untuk S3 di Jepang itu kita masih sebagai student gitu Mas Bram. Jadi kita masih diperlakukan sebagai student. Yang sebagai employee itu adalah post doktoral gitu loh. Jadi ketika postdoc itu baru sebagai employee. Nah, ketika S3 kita masih ikut kelas, masih melakukan penelitian dan kita masih masih disupervisi sama sensei kita. Nah, cuman di Jepang itu ada dua. Yang satu mungkin udah pada banyak yang dengar juga. Yang satu itu by course, yang satu lagi by research. Nah, kalau di Gifu University, menurutku ini lebih banyak by research-nya. Karena kelasnya itu rata-rata satu semester paling 2 kelas dan itu intensif. 2 hari selesai, 3 hari selesai, report kayak gitu. Itu sih Mas Bram. Ya, Mas Bram di Wageningen nggak sih? Iya, di Wageningen saya. Gitu. Jadi nanti mungkin selanjutnya bisa nih talknya buat yang di Wageningen kan lebih seru nih. Gitu. Ntar aku gantian ikut. Ya, itu Mas Bram.
Semangat ya di sana nanti. Buat risetnya juga semoga lancar. Amin. Amin, makasih Mas. Ya, sama-sama. Oke, itu tadi pertanyaannya sudah menjawab ya, Mas Bram, untuk pertanyaannya. Anyway, terima kasih Mas Bram sudah bertanya dan juga Mas Adia juga sudah menjawab. Tenang saja, Mas Bram sudah saya masukkan ke dalam list ya. Nanti saya propose langsung ke Mas Bram ya. Wah, kebetulan juga Mas Bram dan Mas Adia ini adalah dua orang yang memotivasi saya juga ya. Jadi teman-teman di sini yang punya sosok yang apa ya bisa kalian jadikan motivator gitu juga nggak apa-apa gitu, bisa dari teman sendiri bahkan adik tingkat, karena usiaku sama usianya Mas Fajar ini, Mas Bram ini cukup jauh ya. Aku angkatan 2013, Mas Bram ini angkatan 2017 ya kalau nggak salah. Dan aku apa ya amazed dengan Mas Bram karena masih muda, terus masih semangat juga buat mengejar mimpi dan cita-citanya untuk lanjut sekolah. Begitu juga dengan Mas Adia ya yang udah di umur saat ini sama kayak aku tapi udah PhD gitu ya. Kan keren banget gitu. Jadi ini juga memotivasi kita-kita kayak gitu. Nah, anyway ini juga ada nih yang udah raise hand. Boleh mungkin Mas Fajar duluan tadi, Mas Fajar Aldi duluan. Nanti ya, Agis habis itu, Agis baru habis itu. boleh open mic. Saya persilakan untuk bertanya langsung ke Mas Adia. Oke, siapa dulu nih? Aku dulu ya. Mas Fajar dulu nggak apa-apa. Ayo, silakan. Ya. Kesempatannya. Mas Adi, aku penasaran, pengen tanya kalau misalnya ini apa pertanyaan tentang ini tentang beasiswa, tentang nge-apply apa kalau mau mungkin ngomongin beasiswa ya. Kalau misalnya mau nge-apply S2 di Jepang, kalau mau nge-apply S2 di Jepang gitu. Itu apa kita perlu ada surat rekomendasi dari maaf ya, sensei-nya di sana gitu. Profesor itu mungkin perlu nggak ada surat Oke. rekomendasi dari profesor dari sana? Itu Aku dulu. jawab. Itu dulu Mas Fajar. Ya, itu dulu. Oke. Itu. Makasih Mas Fajar pertanyaan. Jadi kalau surat rekomendasi dari profesor kita yang di Jepang itu malah nggak perlu. Tapi mungkin pembimbing kita waktu di Indonesia, atau mungkin kalau buat Mas Fajar yang sudah bekerja mungkin dari manajernya kah, atau mungkin yang jabatannya lebih tinggi. Jadi biar senseinya, biar profesornya yang di Jepang itu tahu bahwa saya bisa nih menerima anak ini sebagai mahasiswa karena ternyata pekerja keras dan segala macam gitu. Jadi kalau buat profesor yang di Jepang sendiri nggak perlu, justru yang dari Indonesianya dulu gitu. Dan kalau bisa ada baiknya tulis tangan gitu loh. Kenapa? Karena gini, sensei-sensei yang di Jepang itu tahu bahwa kalau diketik dipakai tulisan Word dan segala macam itu biasanya mahasiswanya sendiri yang nulis. Nah, orang yang memberikan rekomendasi itu hanya tanda tangan. Nah, tapi ketika ditulis tangan itu akan lebih mengena untuk sensei. Oh, ini berarti memang supervisornya nih yang ngasih, atau dosennya nih yang ngasih kayak gitu. Tapi kalau nggak bisa pun nggak masalah. Gitu sih Mas Fajar. Oh, oke. Sangat menjawab, terima kasih Mas. Terus Mas, Ya. pertanyaan kedua tadi aku lihat di pemaparan kalau nggak salah untuk ngelamar di sini cuma cukup untuk bahasa bisa cukup menggunakan ini ya, apa namanya, kayak TOEFL, IELTS atau TOEIC kayak gitu ya. Nah itu Iya. apa aku kelewatan atau emang nggak dibutuhin ini sertifikasi apa sih namanya Japanese Proficiency Test JLPT. Oke. Ada lagi nggak Mas Fajar atau mau aku jawab dulu? Itu aja Kak dari Itu aku. dulu ya. Oke. Emang aku nggak menuliskan yang JLPT, yang Japanese Language Proficiency Test itu karena
biasanya kalau yang Max itu pakainya apa? Bahasa Inggris untuk itunya, untuk bahasanya gitu. Tapi kalau Mas Fajar atau teman-teman yang lain punya GLPT, itu akan lebih baik. Kenapa? Karena prinsip dasarnya sensei gini deh, semua manusia itu pengen yang mudah gitu loh, termasuk sensei-sensei kita yang ada di sini. Maksudnya, ketika berkomunikasi dengan mahasiswanya, kalau misalkan beliau bisa menggunakan bahasa Jepang yang notabene lebih mudah dan itu adalah bahasa aslinya, bahasa keseharian yang dipakai sama beliau, kenapa beliau harus bersulit-sulit, susah-susah pakai bahasa Inggris gitu. Tapi kalaupun nggak ada, nggak masalah, selama Mas Ya, Fajar atau teman-teman yang lain bisa berbahasa Inggris dengan bisa dimengerti. Tidak perlu bahasa Inggris yang pakai apa namanya past perfect tense, past present dan segala macam, nggak perlu. Yang penting bisa komunikasi. Kalau bisa lebih dari itu lebih bagus. Tapi minimal Mas Fajar bisa menyampaikan apa yang Mas Fajar ingin tanya, apa yang Mas Fajar inginkan. Sensei bisa mengerti itu dan Mas Fajar bisa mengerti apa yang Sensei sampaikan. Udah sampai di situ aja. Sebetulnya seperti itu. berarti Tuh Mas poinnya Fajar. apa yang penting bisa minimal bisa bahasa Inggris, terus kalau misalnya bisa bahasa Jepang itu nilai plus ya. Betul, betul. Ya, Begitu. oke, masih banyak jawabannya Mas Ya, Adi. sama-sama belajar. Oke. Tadi kayaknya ada yang resen, Mbak, tapi tiba-tiba menurunkan tangannya, entah kenapa. Tapi Oh, ada pertanyaan juga di chat box. Tadi ada Mbak Agis sih. Mbak Agis mau nanya dulu? Mau Kak, Oke, iya oke. boleh, boleh. mau izin bertanya Kak. Tadi kan aku lihat ada untuk persyaratan itu medical check up ya. Iya, Nah, aku mau tanya seputar kesehatan aja sebenarnya. Untuk lanjut beasiswa ke sana itu, eh, kalau misalkan ada penyakit tertentu, bisa menghambat nggak sih Kak untuk beasiswa ke sana? Kayak misal untuk ngambil beasiswa itu ternyata nggak boleh ada penyakit ini gitu. oke. Iya, paling Mau kayak gitu mau sih. jawab langsung, apa Mbak Agis punya pertanyaan yang lain? Enggak, itu aja. Itu dulu ya. Ya, oke, nanti kalau Ya, ada pertanyaan juga teman-teman yang lain juga. Jadi gini, Mbak ya, Agis, makasih makasih. pertanyaannya. Eh, Sebenarnya mungkin yang perlu diwaspadai adalah misalkan ada sakit yang bisa menular gitu kan, kayak tuberkulosis tadi gitu kan, tuberkulosis gitu kan. Kalau misalkan ada penyakit yang bisa menular, itu akan apa ya? Kayaknya akan diwaspadai gitu loh. Tapi ketika penyakitnya mungkin agak parah tapi tidak menular, mungkin nggak masalah. Tapi ada apa namanya? Pengecualiannya adalah apakah penyakit itu akan mengganggu Mbak atau tidak? Performa Mbak di lab mengganggu atau tidak gitu loh. Karena apa ya? Budaya ngampus di Indonesia dan di Jepang beda. Bedanya adalah kalau di Indonesia seringnya kita apa namanya? Kayak kalau ada kelas baru ke kampus atau mungkin ada rapat sama sama apa himpunan baru ke kampus dan segala macam. Tapi sisanya nggak di kampus. Nah, kalau di Jepang itu ada sensei yang minta harus datang jam 9 pagi, pulang jam 5 sore. Terserah mau ngapain, mau nonton YouTube kek, mau ngelakuin penelitiannya kek, mau cuman chit-chat sama temennya doang kek, atau bahkan naruh tasnya doang di lab. Habis itu teman-teman mau ke perpustakaan baca bukunya di perpus boleh, mau ngopi cantik boleh gitu loh. Yang penting ada gitu loh. Nah, makanya tadi aku bilang, kalau penyakitnya atau sakitnya mengganggu performanya untuk datang ke kampus, mungkin itu akan jadi penghalang. Tapi selama itu tidak, menurutku nggak masalah. Dan itu nggak pernah sampai saat ini aku nanya temanku yang sakit itu nggak diterima nggak. Tapi kecuali yang tadi, kalau misalkan penyakitnya menular gitu. Itu sih Mbak Agis. Siap Kak, makasih ya Kak. Ya, sama-sama. Thank you ya Mbak Agis dan Mas Adia atas jawabannya. Nah, ini ada juga nih pertanyaan dari Mbak Mifda di chat box. Nah, Ya. pertanyaannya, Kak, terkait beasiswa double degree, Kakak terkait beasiswa double degree Kakak tadi, apakah hanya S3 saja? Untuk info lengkapnya terkait beasiswa tersebut bisa diakses di mana ya, Kak? Gitu. Oke, terima kasih. Aku jawab dulu deh ya Mbak Ima, buat dari Mbak Oke. Mif, Mbak Mif kan ya ini.
Mungkin Mbak Mifda ya. Makasih pertanyaannya. Jadi kalau misalkan apa namanya beasiswa double degree itu hanya S3 yang aku tahu di kampus GIFU ya. Mungkin di kampus lain ada yang S2. Karena kalau yang double degree ini beneran double degree, bukan joint degree. Karena ada yang joint degree kan. Kalau joint degree itu misalkan berapa semester di kampus A, berapa semester sisanya di kampus B. Nah, kalau yang double degree ini ya benar-benar 6 semester di kampus A, 6 semester di kampus B. SKS-nya sih terutama gitu loh. Nah, terus hanya S3 yang aku tahu untuk di GIFU University. Dan kalau informasi terkait beasiswanya ini di websitenya, bahasanya gimana ya? Kalau yang punya double degree ini itu kayaknya cuman di yang tadi aku bilang di fakultasku United Graduate School of Agricultural Science gitu loh yang punya ini. Dan mereka punya kerjasama sama universitas-universitas, beberapa sister universitas yang mereka di Indonesia. Salah satunya tuh ada UNS, ada IPB, ada UNAN. UNAN itu Andalas. Terus mana lagi ya? Lampung, ke Unila, Unila Universitas Lampung. Terus pokoknya ada beberapa. Nah, biasanya yang sudah punya apa GIFU University sama sister university-nya yang ada di Indonesia ini punya program double degree ini. Gitu. Nah, kalau yang di teknik, setahuku bukan sama kampus-kampus tadi, tapi sama kampus lain. Nah, temanku yang di teknik itu ada dia double degree sama kampus di India. Ada yang double degree sama kampus di Amerika. Kemarin kalau nggak salah ada yang di Vietnam atau China ya, lupa aku. Jadi tergantung sama kampusnya gitu. Oke. Oh, ada tambahan nih Mbak Ima ternyata. Oh iya, BTW tambah prodinya apa? apa? Aku kalau S1-nya aku ilmu tanah, itu cabang dari pertanian. Terus aku S2-nya di biological science, itu fokusnya di environmental science. Ya, terus S3-nya di United Graduate School of Agricultural Science. Jadi aku S1, S2, S3 fakultasnya mungkin pertanian semua, tapi karena di sini nggak ada yang fokus ilmu tanah, jadi secara garis besar aja. Tuh Mbak Mifda. Itu sih udah menjawab belum ya kira-kira? Atau ada pertanyaan tambahan kah? Oke, mungkin Mbak Mifda kalau Terima ada kasih. pertanyaan tambahan boleh open mic. Malu-malu banget nih Mbak Mifda tadi cuma bilang makasih gitu Mbak Ima. Kirain open mic mau nanya lagi. Oke, oke. Terima kasih ya Mbak Sama-sama. Mifda atas pertanyaannya. Ini tadi pertanyaan cukup Boleh banyak. boleh Oh, boleh, nanya lagi nggak, Kak? boleh sekali. Boleh dong. Kalau teknologi pertaniannya ada nggak? Tadi kan Kakak dari pertaniannya ya? Ya, teknologi Untuk pertanian ya Mbak Mifda. ya yang Kalau S3 boleh tahu fokusnya di apa? di food science. Oh, food science. Food science-nya ini ITP kah? Atau gimana? Iya, ITP. Oh, ada Mbak, ada. Jadi kebetulan teman saya di sini ada berapa ya? Satu, dua, tiga. Kalau nggak salah yang food science. Yang S2, yang S3-nya satu, dua. Ya, yang S3-nya dua orang, yang satu lagi masih master. Ada kok kalau untuk food science. Beliau fokusnya di, apa namanya, pengaturan suhu terhadap kematangan yang satu pisang, yang satu anggur, yang satu stroberi. Kayak gitu. Oh, Jadi pasca panen. pasca panen, iya. Ya, gitu. Kalau Mbak Mifda di apa kalau boleh tahu? Sekarang Iya. maksudnya. Sekarang masih itu Kak, masih semester 1 sih, S2 di Oh, UGM. bagus. Wah, di mana di mana? Enggak, di UGM Kak. Wah, Masya Allah. Ini visioner banget loh, masih semester 1 gila baru masuk. Berarti angkatan 2024 dong? Semangat Enggak, sekali. 2018 sih. Gi- Gimana nih Oh, maksudnya? Jadi, enggak, maksudnya S1-nya. Maksudnya iya benar, S1. 2024 S2-nya. Oke, oke. Semangat. Berarti fokus. Saya punya temen dosen di, nggak tahu sih ngajar apa enggak. Pernah diajar sama Pak Zaki nggak? Oh iya, beliau ngajar ilmu Oh, gizi. oh, beda kayaknya. Iya, Pak Zaki kan? Zaki siapa namanya? Oh,
Apa panjangnya nggak tahu sih, Kak. Orangnya kurus, Lumayan. lumayan kurus ya. Mungkin sih, mungkin kita menyebutkan orang yang sama karena beliau juga lulusan GIFU kalau nggak salah. Oh, Beliau juga lulusan GIFU S3-nya. Sekarang jadi dosen di UGM, tapi nggak tahu di apa kemarin sih bilangnya di pertanian ya, tapi nggak tahu kalau misalkan ternyata di teknologi ya, pertanian. ya di teknologi pertanian, tapi beliau ngajarnya di kelas aku tuh kebetulan gizi makro kalau nggak salah. Gizi makro. Oke, Iya, Mbak Mifda berarti ini S2-nya teknologi pertanian atau gimana? iya ilmu dan teknologi pangan. Oh, ilmu dan teknologi pangan. Ada kok Mbak Mifda. Kalau misalkan tertarik, nanti UGM itu juga salah satu sister university-nya GIFU University. Jadi kalau misalkan mau double degree mungkin juga bisa. Tapi kalau boleh jujur, sebaiknya ngambil yang single degree aja, nggak usah yang double degree. Nanti menyesal kayak saya Oh, gitu loh. kenapa Kak? Kenapa? Eh, Gini, pertama biasanya kampus di Indonesia itu tidak akan memberikan uang saku bulanan, Oh ya. gitu. Jadi betul. Jadi kita harus nabung nih dari uang beasiswa kita yang ada selama 3 tahun di sini, gitu. Belum lagi, misalkan pahit-pahitnya harus extend. Ya, kalau di Jepang itu misalkan harus extend. Saya sih berharap saya nggak extend ya. Amin ya rabbal alamin gitu lah. Karena satu semesternya saja itu 36 juta rupiah, 360 ribuan yen kalau nggak salah. Gitu. Satu semester. Coba dibayangkan kalau misalkan kita extend satu semester aja gitu loh. Udah perlu nambah uang berapa gitu kan. Nah, tapi kalau memang Mbak Mif udah punya keinginan yang sangat kuat dan pengen banget bisa double degree, kenapa enggak diambil gitu loh. Tapi ada baiknya dipikirkan lagi gitu loh. Karena nanti di UGM misalkan sekarang dari UGM terus nanti sister university-nya sama UGM harus tinggal di Jogja lagi entah untuk berapa semester karena tahu sendiri kan untuk lulus S3 di Indonesia itu cukup rumit gitu loh. Bahkan nanti saya pas di UNS, saya dari mulai tahun ini sudah mulai memikirkan gitu loh untuk di UNS ini seperti apa, kira-kira dana yang perlu berapa, ngekos dan segala macam karena ngekos zaman saya kuliah sama sekarang itu udah beda banget gitu loh. Jadi sudah harus dipikirkan juga. Tapi sekali lagi dipikirkan baik-baik aja Mbak Mifda. Kalau misalkan dirasa mampu, dirasa yakin dan siap, ambil double degree-nya. Tapi kalau tidak, sebaiknya single degree aja. Bukannya saya menyesal sedikit ada gitu loh, karena sebenarnya lebih sulit lulus di Indonesia dibanding lulus di Jepang. Karena di Jepang hanya butuh 2 publikasi jurnal, mau original ataupun review paper, yang penting 2. Oh Itu gitu. sudah ya lulus selama 3 tahun itu. Tapi kalau di Indonesia kita tahu sendiri kan pasti ada mulai dari tahap apa namanya uji uji apa namanya ya uji proposal, terus nanti uji kelayakan apa-apa dan segala macam itu lebih panjang gitu. Dan di akhirnya pun diminta kalau di UNS ya di UNS itu diminta apa namanya apa sih namanya publikasi jurnal satu dan harus juga apa namanya presentasi di conference gitu. Nah, jadi kalau ditanya ke saya sedikit aja menyesalnya gitu loh karena kira-kira keburu nggak ya gitu loh 3 tahun ini yang di Jepang dan nanti di Indonesia bagaimana. Cuman kebetulan dosen saya yang dari Indonesia yang mengirim saya ke sini itu selalu bilang, Adia, kebetulan saya muslim ya, Adia kamu percaya sama Allah kan katanya beliau gitu. Percaya, saya bilang gitu kan. Kalau kamu percaya kamu nggak usah takut sama rezeki sama nanti kamu lulus di sana tepat waktu atau enggak gitu. Yang penting kamu ngelakuin yang maksimal, pasti rezekinya ada dan kamu akan lulus tepat waktu. Katanya beliau kayak gitu. Jadi apa namanya? eh nggak apa-apa gitu loh, nggak apa-apa. Bukan aku sih kalau saya pribadi gimana ya? Dikembalikan lagi ke Mbak Mifda gitu ya. Ada kalau untuk double degree-nya ada, tapi dipikirkan lagi aja. Itu. Oke, siap Kak. Oke. Nanti ada dari Banyak. UGM Mbak Mifda, kebetulan bulan Oktober ke sini dia S2 pertanian, bukan teknologi pertanian tapi mahasiswanya Pak Zaki tadi itu dikirim ke sini. Oh, Jadi nanti itu dia lebih tua dari Mbak Mifda sih kayaknya. Angkatan 16 S1-nya kalau nggak salah. Mbak Mifda kan angkatan 18 ya.
Iya sih, cuman aku dulu sempat gap year juga. Oh, berarti sebenarnya bukan 18 malah lebih awal Iya. lagi ya. Heeh. Iya, iya. Gak apa-apa Mbak, gak apa-apa. Tetap semangat. Insya Eh, Allah ada aku jalannya. mau tanya apa lagi ya, lupa. Oh, Oh, maaf ya berarti itu kepanjangan, jangan sampai lupa ya. enggak gini Kak, misal berarti itu Kakak itu berarti 6 semester di Jepang, 6 semester di sini gitu. Secara teknis harusnya seperti itu, tapi saya sedang mengusahakan sama dosen yang di Indonesia biar nggak perlu ikut kelas yang di Indonesia gitu loh. Nah, Oh sebenarnya gitu. bisa seperti itu karena double degree ini sebenarnya dimulai sudah lama, tapi kemarin kan sempat COVID ya 2020 itu. Teman-teman yang COVID itu ada 2 orang, maksud saya pada saat zaman COVID ada 2 orang yang double degree di UNS semua dua-duanya. Berdua ini, beliau-beliau ini sangat nyaman karena kuliahnya bisa online, gitu kan? Karena pada saat itu memang banyak sekali yang daring gitu loh. Jadi mereka kuliahnya online, bisa ikut kelas dengan sangat nyaman, tinggal duduk di depan komputer, mendengarkan, ngisi, bikin report segala macam, keluar nilainya. Nah, kemarin saya sudah mengusahakan untuk bisa kuliah daring, ya daring ya, tapi Bapak Ibu dosen kebanyakan tidak menghendaki, mungkin ya saya juga paham gitu loh, maksudnya kan Bapak Ibu dosen mungkin bukan hanya mengurusi saya gitu loh, banyak mahasiswa lain yang perlu diurusi gitu loh, sehingga mungkin keberatan kalau untuk mengajar dengan secara online gitu loh, sehingga pada saat saya tidak ada kelas yang online. Nah, makanya saya sedang ngobrol sama dosen saya yang di Indonesia biar bisa nggak nih kira-kira Bu direkognisi nilai saya yang dari Jepang, tinggal dimasukin ke nilai di UNS nanti. Habis itu saya tinggal penelitian saja dan mengerjakan tugas akhir gitu. Jadi sebenarnya di Jepang 6 semester. Kalau misalkan sudah terrekognisi yang dari Jepang, mungkin hanya tinggal 2 semester atau 3 semester untuk yang di Indonesia yang Mbak Mifda. Gitu. Oh baik, Tapi makasih Kak infonya. kembali sama-sama Mbak Mifda. Panjang banget ya ternyata saya ngejelasinnya. Oke, oke. Terima kasih Mbak Mufda atas pertanyaannya. Malah seneng loh kalau pertanyaannya tuh banyak gitu kan, jadi ada diskusi interaktif ya, dan Mas Adia juga bakalan jawab pertanyaan-pertanyaan yang memang dari teman-teman tuh udah penasaran banget gitu dari awal. Nah, anyway ini karena udah hampir 1 jam, mungkin aku pengen nanya deh sebagai pertanyaan terakhir ke Mas Adia ya. Ya, tapi jangan Oke. dibatasi Mbak Ima, kalau mungkin takutnya masih ada yang mau nanya juga nggak apa-apa. Iya, teman-teman kalau misalkan masih ada yang pengen nanya, boleh banget ya. Raisen. Oh, Mas Fajar, Raisen juga nih kayaknya. Oh, Kayaknya Mas Mas Fajar Fajar. dari tadi diangkat terus dia tangannya nggak diturun-turunin. Pegel nggak tuh? Oh maaf, saya agak Mau gaptek. tanya boleh? Oh, boleh, Gak apa-apa Mas, Halo, dikirain halo. mau nanya lagi soalnya. boleh, boleh. Enggak. Monggo Oh iya, lanjut. Mau tanya boleh? Oh, ya boleh Mas boleh, Bagus Budi. boleh, silakan. Gini, kira-kira peluangnya lebih besar mana kalau yang S1 lanjut langsung S2 di Jepang sama S1 tapi kerja dulu kemudian mau S2 ke Jepang? Peluang mendapatkan S2 dan mendapatkan beasiswa. Oke, jadi Apakah ada? apa Mas Bagus? Maksudnya kalau case-nya kayak aku kan S1 udah lama kan, terus kerja. Nah, tiba-tiba pengen S2 nih, kira-kira peluangnya gimana? Dan ada beasiswa nggak ya yang bisa kayak gitu, terus kayak ya peluangnya lebih besar atau lebih kecil gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali Mas Bagus. Agak aneh ya manggil Mas Bagus karena kebetulan Mas Bagus Budi ini teman satu angkatan sama saya. Biasanya saya manggilnya Bebs karena BS dia panggilannya, jadi kita manggilnya Bebs. Gini Mas Bagus, kalau ditanya peluang, peluang itu terbuka lebar untuk semua orang. Buat yang mau ya gitu, buat Mas Bagus kan pengen banget nih kayaknya. Pasti terbuka lebar gitu loh, nggak ada masalah tuh, nggak ada kendala. Mau misalkan kuliahnya udah berapa tahun yang lalu, terus baru ngelanjutin S2, enggak. Tapi max itu batas usianya di 35 kalau nggak salah, maksimal untuk S2. Jadi kalau berapa Mbak Ima? Ke-mute tadi? Oh, enggak, masih ada 5 tahun BBS. Ya benar. Jadi apa?
Sebelum itu masih boleh untuk S2. Nah, S3 nanti mungkin 37 atau 38 aku. Saya lupa persisnya ya. Jadi kalau Mas Bagus pengen S2 pakai Max, masih bisa. Cuman ini bukan mau mematahkan semangat atau bagaimana. Cuman gini, ada beberapa teman saya yang dari S1 terus S2-nya belum S2 kerja dulu mungkin 2-3 tahun baru masuk S2. Ada beberapa orang ya, nggak semuanya itu yang merasa terkendala gitu loh. Mungkin Mbak Mifda juga bisa bantu cerita karena kan Mbak Mifda tadi 2018 terus baru masuk selesai mungkin 2022 atau 2023 baru masuk S2 kan sekarang. Tapi ada teman saya beberapa yang ketika ada gap antara S1 dengan S2, nah dia ini pas masuk S2 itu berasa kagok, berasa kok ilmu yang saya dapat waktu S1 sama yang sekarang kayaknya beda ya, gitu loh. Jadi lompatan ilmunya agak jauh Mas Bagus, gitu loh. Nah selama Mas Bagus bisa mengejar lompatan ilmu tadi, nggak masalah. Dan malah itu bisa jadi motivasi lebih kan untuk kita belajar lebih jauh, gitu loh. Nah itu aja. Jadi kesempatannya ada, cuman tadi katanya kalau misalkan ada gap, mungkin nanti akan kelihatan beda gap ilmunya. Nah, itu aja sih Mas Bagus. Oke, siap. Makasih Mas Adia. Iya, sama-sama. Ditunggulah di Jepang nanti. Mas Bagus ini dulu pernah magang di Jepang 1 tahun kalau nggak salah, tapi memang 10 bulan. magang berapa bulan Mas Bagus? 10 bulan. 10 bulan. Nah, jadi bau-bau ibunya sedikit masih ada lah ya, itu kan. Pengen kesana lagi sebenarnya. Menarik sih. Ya, Apalagi makin sepi kan Jepang. Kayaknya butuh orang Indonesia deh. betul, betul. Tapi kemarin saya baru aja ngerasain apa ya? Ya ada yang kurang nyaman lah kemarin. Oh iya, iya, Gitu. iya. Yang berita itu Ya, ya ya, sih. ya. Kenapa? Yang berita Ya, orang Indonesia. salah satunya itu juga. Gitu. Jadi, ya gitulah. Makasih Mas Bagus. Ada lagi nggak? Cukup nanti lewat WhatsApp aja kalau mau tanya. Siap Oke. saya Mas ya. Iya, iya, iya. Maksudnya kan nggak kalau Kalian. ditanya di sini, siapa tahu ilmunya kan bisa didengar lebih banyak orang gitu loh, Mas Bagus. Belum kepikiran, belum kepikiran. Oke, oke, oke. Makasih. Biar Mbak Ima kayak ada pertanyaan juga. Iya, ini pertanyaan ini sih, kan kalau misalkan dari Mas Adia, terus Mas Bram, Mbak Mifda itu kan rata-rata ingin melanjutkannya kan linear ya. Maksudnya dari satu bidang lingkup yang sama di S1, terus S2-nya juga masih satu payung gitu kurang lebih. Nah, ada nggak sih potensi di Jepang sana terutama yang dia itu case-nya kayak aku gitu, yang pengen lanjut juga, tapi kebetulan nggak ngambil linear sama S1-ku gitu. Kayak aku sekarang ini kan pengen ambilnya tuh S2 di ilmu komunikasi. Nah, kira-kira tuh di Jepang tuh juga terbuka nggak sih kayak menerima apa namanya calon mahasiswa yang dia itu bukan dari S1 yang sama, tapi punya experience kerja di bidang yang pengen mereka daftar gitu. Oke, oke, oke. Jadi sejauh ini sih Jepang masih terbuka ya Mbak. Kebetulan kuncinya bukan saya yang bawa tapi dibuka sih. Oke, terima kasih jokesnya. Nah, jadi gini. Kebanyakan sensei di Jepang itu adalah ketika teman-teman mau lanjut S2, S3, bahkan mungkin postdoc, yang penting buat beliau-beliau adalah kemauan, keinginan, motivasi kita untuk belajar. Gitu loh. Bukan kalau basicnya memang linear itu lebih baik. Tapi ketika enggak pun enggak masalah buat sensei. Yang penting teman-teman yang mau pindah jalur, pindah jurusan tadi itu siap mengikuti dan belajar lebih keras lagi dari teman-teman yang mungkin linear gitu loh. Karena mungkin dari Mbak Ima kan basicnya dari ilmu tanah, terus tiba-tiba ke komunikasi, kan mungkin Mbak Ima harus belajar lagi kan dari dasar-dasar ilmu komunikasi seperti apa. Seperti itulah pasti akan ada dasar-dasarnya. Nah, ketika Mbak Ima siap dan mampu membuktikan itu, sensei pasti akan menerima. Beliau akan selalu terbuka untuk orang-orang yang pengen belajar gitu loh. Jadi nggak ada masalah. Tapi jangan sampai ketika Mbak Ima sudah diterima atau teman-teman yang lain sudah diterima dan pindah jalur jurusannya,
tiba-tiba di tengah jalan mengeluh ke sensei, wah sensei saya kayaknya nggak kuat nih gitu kan, saya mau give up aja. Wah itu sensei pasti akan marah besar, karena loh saya menerima kamu ibaratnya karena kamu sudah mengiyakan mampu dan siap untuk belajar dari awal lagi. Kenapa tiba-tiba di tengah jalan seperti ini gitu. Jadi intinya, dan senangnya di Jepang buat aku ya, nggak tahu Mas Bram gimana di Wageningen. Di Jepang itu sensei itu seperti orang tua kita di Jepang. Gitu. Jadi mulai dari teman-teman menginjakan kaki di Jepang, terus sampai meninggalkan Jepang, kalian itu adalah tanggung jawabnya sensei. Jadi apapun yang terjadi sama kalian, sensei akan nanya. Sensei akan perhatian. Bahkan waktu itu aku pernah, kan aku kerja di tempat sushi tadi ya. Aku bilang sama sensei, sensei saya kerjanya sekian jam, begini, kerjanya capek enggak gitu segala macam. Jadi beliau nanya. Terus aku bilang apa namanya? Lumayan sih capek, aku bilang gitu. Terus sensei bilang, "Oke, kurangin jam kerja kamu di tempat sushi, kerja sama saya. Saya kasih tambahan ke kamu. Jadi kamu bisa ngurangin yang di sana." Seperhatian itu. Bahkan ada case dia gak usah case temenku lah, aku aja. Aku waktu itu sempat dekat sama cewek. Senseiku tuh pas aku bilang mau pulang, sensei bilang, "Kamu mau nikah ya?" Katanya kayak gitu. Jadi emang sedekat itu sama sensei. Nah, jadi balik lagi ke pertanyaan Mbak Ima, bisa banget. Bisa banget. Cuman sekali lagi harus siap ngejar ketertinggalannya. Gitu loh. Dan jangan menyerah di tengah jalan. Wah, kalau menyerah habis sama sensei. Gitu aja. Oke, Tapi oke. balik lagi Mbak, di Jepang maupun di Indonesia sama, ada sensei yang killer, ada sensei yang baik gitu loh. Jadi sama aja ya, maksudnya nggak ada tuh di Jepang senseinya baik semua, enggak juga. Ada kok yang konyol senseinya, bukan bercanda sama kita tuh ada gitu loh. Jadi nggak usah takut. Gitu sih Mbak Ima. Oke, oke. Thank you sekali, Mas Adia. Oh, ini ada tambahan pertanyaan nih dari Mbak Mifda lagi. Kak, barangkali boleh sharing bagaimana cara memaksimalkan potensi diri saat S2 atau S3 ala Mas Adia. Apakah selama berkuliah pernah mengalami kendala, baik itu akademik maupun psikologis? Dan gimana caranya untuk mengatasi kendala-kendala tersebut? Oke. Iya kan, kalau dari ngobrol gini pasti akan timbul pertanyaan baru kan Mbak Ima. Jadi alhamdulillah ada pertanyaan baru lagi. Ini kebetulan aku juga seneng ngobrol orangnya ya, jadi nggak masalah gitu. Nah, makasih Mbak Mifda. Ini jadi kalau buat memaksimalkan, yang pertama adalah gali dulu motivasinya, gitu loh. Motivasinya nih apa? Nah, karena manusia itu pada dasarnya akan mengejar sesuatu yang diinginkan kan, gitu loh. Nah, jadi cari dulu nih apa yang mau dikejar, gitu loh. Jangan, kalau kita nggak punya apa yang pengen dikejar, kita nggak akan lari ke sana, gitu loh. Tapi kalau kita punya sesuatu yang ingin dicapai, entah gimana cara kita pasti akan lari ke sana secepat mungkin. Ya itulah motivasi, gitu loh. Nah, motivasi eh, aku tuh senang berbagi ilmu, ya, terutama. Aku ngerasa aku nggak sepintar itu, tapi aku waktu itu S1 sempat jadi asisten praktikum, dan pada saat ngasistenin praktikum, ketika aku menjelaskan ke adik-adik praktikan, mereka mengerti dan paham, dan aku jadi punya kesenangan sendiri gitu loh ketika, oke gini ya Mas, oke gitu ya Mas, oh kok bisa sih Mas hitungannya kayak gini misalkan gitu. Itu tuh aku punya kesenangan sendiri buat aku, dan akhirnya aku pengen jadi pengajar. Nah, makanya akhirnya ibuku minta untuk lanjut sekolah gitu. Dan apa, dari itulah yang jadi motivasi aku pengen jadi pengajar, maka dari itu aku harus S2, harus S3 gitu. Itu untuk memaksimalkan potensinya, salah satunya. Selanjutnya ada lagi, kalau di luar negeri bertemanlah dengan seluas-luasnya kalau bisa gitu. Apa, berteman dengan orang Indonesia itu baik, tapi kalau bisa berteman dengan yang lebih luas, karena itu akan membuka pola pikir kita guys banget, sorry ya teman-teman, itu akan membuka pola pikir kita gitu loh. Jadi ya akhirnya kita akan tahu mana sih pola pikir yang bisa kita terima, mana yang tidak gitu, dan akhirnya syukur-syukur bisa kita terapkan gitu loh. Itu juga bisa memaksimalkan potensi, dan manfaatkan semua sumber daya yang ada ketika nanti S2 atau S3. Karena kalau kata dosenku yang di UNS, bedanya di Indonesia dan di Jepang adalah di Indonesia, kalau kita penelitian, banyak yang bantuin, tapi nggak ada dananya. Tapi kalau di Jepang, dananya banyak banget. Teman-teman minta apa, insya Allah dikabulin. Tapi nggak ada yang bantuin. Dan itu beneran, aku benar-benar penelitian sendiri,
kerjain sendiri, analisis sendiri, dan alhamdulillah saya ngerti, dibantu, dikasih teman-teman anak S1. Ini anak S1 ya, penelitiannya subnya dari penelitian kamu, jadi kamu bisa ada yang bantuin. Oh iya, gitu, alhamdulillahnya. Habis itu sumber dayanya ya mulai dari dana, mulai dari keleluasaan teman-teman untuk pergi, maksudku untuk conference dan segala macam itu dimanfaatkan, pasti dibayarin kok sama kampus gitu. Situ juga temen ya, jadi pertama motivasi, kedua perbanyak temen, walaupun aku juga nggak banyak teman dari warga orang asingnya, temenku nggak banyak juga, tapi aku punya gitu loh. Habis itu yang tadi manfaatkan sumber daya yang ada, itu untuk memaksimalkan potensi. Habis itu kalau kendala akademik maupun psikologis ini adalah yang terjadi untuk semua mahasiswa menurutku ya, nggak cuman S2, nggak cuman S3, mungkin waktu S1 juga kita merasakan hal yang sama gitu loh, cuman mungkin bedanya ketika S2 dan S3 tarafnya udah beda gitu loh. Mungkin yang dulu kayak kita ngerjain laporan aja udah pusing dan segala macam, sekarang tuh mungkin bukan laporan lagi yang bikin kita pusing gitu loh, tapi kok datanya hasilnya nggak bagus ya, kok datanya gini ya, nggak sesuai hipotesis ya gitu loh, yang salah nih di mana ya itu. Jadi kalau S2 kan mungkin biasanya lebih ke metodologinya seperti apa. Jadi bedanya teman-teman mungkin S1, S2 dan S3. S1 itu gimana sih cara penelitian, gimana sih cara ngebahasnya gitu. Tapi kalau S2 itu lebih ke metode mana yang kamu gunakan, kenapa menggunakan metode itu dan bagaimana menggunakannya gitu. Pas S3, nah setelah kita udah tahu bagaimana penelitian, metodenya seperti apa, fokusnya nih di mana gitu loh. Kayak saya fokusnya di greenhouse gas gitu. Jadi emang penelitianku tentang usaha untuk menurunkan emisi gas rumah kaca dari padi di lahan sawah gitu. Nah, itu udah masuk tuh, mulai dari kimianya seperti apa, fisiknya seperti apa, kurang lebih kayak gitu. Jadi itu bedanya. Psikologis psikologis itu pasti ada lah, nggak mungkin enggak gitu kan. Namanya kita melakukan hal yang sama tiap hari itu akan jenuh, karena tadi aku bilang di Jepang itu datang ke kampus tiap hari, bukan cuma kalau ada kelas gitu. Nah, alhamdulillahnya aku punya banyak teman di sini dan mereka siap mendengarkan, siap mengajak jalan, dan juga siap untuk memberikan solusi, masukan segala macam, dan itu mengatasi banget sih gitu loh. Kayak aku punya beberapa kakak di sini, punya beberapa adik, dan mereka nggak cuman kakak ya, aku juga kadang-kadang nanya sama adik-adikku gitu loh, misalkan aku punya kendala ini nih, kalau di lab kalian kayak gimana gitu segala macam, dan mereka ngasih, kurang lebih kayak gitu sih Mbak Mifda. Oke, Kak. Makasih, Kak. Sama-sama Mbak Mifda. Ini Oke, terima kasih ya Mbak Mifda. Ini ada lagi pertanyaan dari Kim. Kayaknya ini Mas Hakim ya. kayaknya aku curiga juga sih, ini teman kita juga. Apakah ingin open mic? Kalau mau boleh loh. Ini kalau misalkan masih malu-malu belum ingin muncul, boleh aku bacakan ya pertanyaannya. Kamu nanya pernah homesick nggak selama studi di sana gitu, Mas Adia? Wow, ya makasih pertanyaannya. Mas Kim, kayaknya sih Mas Kim ya ini ya. Entah pemikiran kita sama atau tidak Mbak Ima gitu kan. Jadi pastilah, pasti pernah homesick lah. Namanya juga, apalagi aku benar-benar tinggal sendiri kan. Ini apartemen aku sendiri gitu loh. Jadi apa sih namanya, manusia kan makhluk sosial ya. Kita nggak mungkin sendirian gitu loh. Homesick ya pasti ada. Susah kalau ngobatin homesick itu. Cuman ya paling alhamdulillahnya udah bisa nelpon video call gitu kan. Udah ada video call. Tahun lalu aku sempat pulang. Ya kemarin tahun lalu kita ketemu ya Mbak Ima. Iya. 2022 apa ya? 2022 ya malah ketemunya ya, tahun lalu malah nggak ketemu ya. Ya gitu, jadi sempet lah kalau ngerasain homesick. Terima kasih. Oke, ini tadi pertanyaannya banyak banget ya Sama-sama, teman-teman. Mas. Makasih Oh, juga. mau bertanya lagi, Tuh, Mas Mas Fajar, Mas Fajar. Mas Fajar, Kak, nanya lagi boleh? pertanyaan singkat aja, Kak. Iya Kalau Mas. di Jepang
untuk cari kan tadi udah dibahas ya kalau soal apa untuk daftar S2 itu batas usianya berapa untuk beasiswa kayak Max kayak gitu. Udah dijelasin sama Bang Adi. Nah, kalau untuk cari kerja itu ada batasan usianya nggak kalau di Jepang? Nah, itu aja dari aku, Mas. Oke. Kayaknya, makasih Mas Adi, Mas Fajar pertanyaannya. Sejauh ini itu sih nggak pernah dengar ya batas. Karena bahkan yang mbah-mbah juga masih banyak yang beraktivitas kerja gitu loh. Jadi kalau aku lihat sih kayaknya nggak ada ya. Untuk batas usianya berapa nggak ada. Selama Mas Adi siap, Mas Adi mampu, bisa sih kayaknya. Tuh. Keren sih, Mas. Kalau boleh tahu Mas Adi usia berapa? Kalau boleh tahu? Aku 26, Mas. Oh, 26. Masih lama lah itu, masih bisa. Iya. Gak apa-apa, udah nabung dulu nanti buat persiapan apa namanya? Gimana? Lagi mengumpulkan banyak informasi, Mas. Nah, iya. Kan nabung gak hanya uang kan Mas Adi, Mas Fajar. Jadi apa namanya? Ya ilmu juga, informasi juga itu kan juga nabung. Gak apa-apa. Semangat, semoga bisa mengejar sekolah ke Iya. Jepang dan kerja di Jepang syukur-syukur. Amin ya. Nah, nggak Amin. bisa buat Zoom ini dia ada insight-insight baru kan dari orang yang langsung sekolah di sana. Soalnya selama ini belum ada yang bisa Belum ditanya-tanya. Ya belum ketemu aja Mas Fajar, nggak apa-apa. Untuk Mas Hakim Ya. terima kasih. Hati-hati di jalan. Ya gitu Mas Fajar, semangat. Ya. Mbak Ima ada pertanyaan lagi? Oke. Terima kasih Mas Fajar. Sepertinya sudah ini ya, pertanyaan di chatbox juga udah habis. Ini semisal tidak ada pertanyaan lagi, mungkin akan kita cukupkan ya sesi hari ini. Ini cukup panjang, sesinya 1,5 jam. Dan alhamdulillah interaksinya juga cukup aktif ya, banyak yang nanya, terus mungkin teman-teman di sini juga banyak yang pengen mengikuti jejaknya Mas Adia gitu ya, bisa sekolah ke luar negeri. Dari aku juga sangat termotivasi ya, dan mungkin Mas Adia juga bisa jadi inspirator kita ya teman-teman, atau barangkali ada next guest star yang bakalan memotivasi kita juga ya. Nantinya pasti kita bakalan kasih insight baru. Selain sekolah ke luar negeri, mungkin kerja di luar negeri, kita bakalan bikin kelas yang super fun. Jadi teman-teman yang mungkin belum pernah join di kelas kita sebelumnya, kita juga ada kelas lain. Jadi kalian boleh banget buat join kelas-kelas kita. Selain ada mini talk, kita juga ada kelas bahasa, kelas speaking. Jadi kalian boleh jadi kalian boleh gabung gitu di kelas kita. Nah anyway, teman-teman nanti yang mungkin joinnya telat gitu, di tengah acara tadi kita bakalan share recordnya juga, jadi kalian nggak akan ketinggalan. Selain itu nanti mungkin dari Mas Adia boleh minta presentasinya tadi ya, akan kita share juga ke teman-teman di sini, jadi teman-teman juga bisa baca-baca gitu di Notion-nya Talk Today. Mungkin dari saya selaku host, kalau misalkan ada salah kata, aku juga mohon maaf ya. Terus terima kasih Mas Adia dan teman-teman sudah join di kelas kita. Semoga kelasnya bermanfaat dan pastinya kita akan adain kelas-kelas berikutnya pastinya dengan bintang tamu yang baru juga kayak gitu. Oke, kalau gitu selamat Terima malam kasih Mas Adia. teman-teman. Terima Terima kasih. kasih. Oh ya, Mbak Ima, kalau mungkin nanti teman-teman masih ada pertanyaan lanjutan, aku nanti boleh di-share aja Mbak Ima WhatsApp sama Instagram aku nggak apa-apa. Oke, siap. Oh ya, teman-teman yang mau keep in touch sama Mas Adia setelah ini juga boleh ya follow Instagramnya Mas Adia, karena beliau ini terbuka banget. Kalau ada yang nanya-nanya gitu, sangat suka untuk ngasih informasi gitu yang
pasti tadi juga udah dijelasin sama Mas Adi ya, kalau Mas Adi tuh suka memberikan insight ke orang lain gitu, ada rasa sensasi senangnya kayak gitu. Nanti langsung open endorse nggak Mas kata Instagramnya Mas anyway namanya apa Mas? Boleh di-share di sini Nama lengkap Adia Azhar Fauzan. Nama lengkap. ini ya teman-teman. Oh atau gimana ya tadi? Adia Azhar Fauzan ya. Betul. Ini. Oke, kalian bisa follow langsung Mas Adia di sana, boleh tanya-tanya beliau juga. Pokoknya yang pengen sekolah ke luar negeri semangat ya teman-teman. Aku juga ada rencana, jadi kita harus semangat ya, kita harus berjuang. Banyak banget cobaan dan lika-likunya. Pasti semuanya ada lika-likunya, sesi sedih-sedihnya gitu. Tapi insya Allah Talk Today akan menghadirkan orang-orang seperti Mas Adia untuk menjadi inspirator kita gitu teman-teman. Bentar, Oke. Mbak Ima, ini ngirimnya direct ke saya soalnya. Apa? Ngirim ininya tadi apa? Instagramnya. Coba ya, aku copy. Oh, sorry. Udah nggak apa-apa. Yuk. Sudah. Oh ya, maaf teman-teman. Nggak apa-apa, dia Ya, agak teman-teman. grogi kayaknya Mbak Ima hari ini. Aku kayaknya salah ngeklik. Oke, udah teman-teman yang mungkin pengen melanjutkan aktivitas teman-teman selanjutnya, boleh silakan melanjutkan aktivitas. Kalau dari Talk Today sendiri, dari kami sudah menyukupkan untuk sesi mini talk kita hari ini. Sampai jumpa di event kita selanjutnya, teman-teman. Dadah. Jangan lupa follow Talks. Mini Oh, ya. Talks. Makasih semuanya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih Mas Adia. Sama-sama Mas Bagus. Terima kasih Mbak Ima. Wah, Ini jam 10 loh, jam 11 ya. Ini kan masih record, jangan nanti pas diupload dipotong ya. Oke, wait, tak stop.